Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penelitian kami tentang prediksi kadar polutan karbon monoksida di DKI Jakarta berdasarkan metode ordinary kriging. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia Hani Ayubi, NIM 022, kemudian ada Aziza Wulandari, NIM 025. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil dan pembahasan. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan hasil penelitian yang terdiri dari statistika deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian dan hasil analisis kriging tentang kadar polutan gas karbon monoksida di DKI Jakarta yang akan dilakukan pengujian secara statistik menggunakan software Excel. Data yang kami gunakan merupakan data kadar polutan gas karbon monoksida di DKI Jakarta pada tanggal 10 Mei tahun 2021. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Kualitas Udara Jakarta yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Nah, berdasarkan laporan tersebut didapatkan 5 stasiun yang memantau kadar polutan karbon monoksida di DKI Jakarta dan data mengenai kadar polutan CO di setiap stasiun pantau dapat dilihat pada grafik berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, kadar polutan CO tertinggi terpantau berada di daerah Kelapa Gading dengan kadar polutan CO sebesar 0,69 mg per meter kubik. Kemudian diikuti oleh Bundaran HI dengan kadar polutan CO sebesar 0,63 mg per meter kubik. Nah, sedangkan untuk kadar polutan CO terendah berada di daerah Lubang Buaya yaitu sebesar 0,41 mg per meter kubik. Dari 5 stasiun pantau yang diketahui rata-rata kadar karbon monoksidanya sebesar 0,528 mg per meter kubik dan standar deviasi sebesar 0,124, berdasarkan pada indeks kadar polutan CO seperti pada tabel yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka, tabel 2.1 disimpulkan bahwa semua titik kadar CO masih berada di bawah batas ambang dan memiliki predikat good. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Selanjutnya, untuk mengetahui pemetaan kadar polutan karbon monoksida di DKI Jakarta pada tahun 2021, disajikan peta tematik sebagai berikut. Berdasarkan gambar peta persebaran kadar polutan karbon monoksida di DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa stasiun pantau Bundaran HI yang mewakili wilayah Jakarta Pusat dan stasiun pantau Kelapa Gading yang mewakili wilayah Jakarta Utara memiliki kadar polutan karbon monoksida yang tinggi di DKI Jakarta. Lalu stasiun pantau Kebun Jeruk yang mewakili wilayah Jakarta Barat dan stasiun pantau Jagakarsa yang mewakili wilayah Jakarta Selatan menunjukkan bahwa mengandung kadar polutan karbon monoksida yang sedang. Sementara itu, di stasiun pantau Lubang Buaya yang mewakili wilayah Jakarta Timur menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut mengandung kadar polutan gas karbon monoksida yang terendah di DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,41 mg per meter kubik. Nah, selanjutnya data yang didapatkan dari 5 stasiun pantau dihitung jarak antar pengamatan berdasarkan nilai longitude dan latitude-nya menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta menentukan nilai eksperimental semi variogram dari data kadar polutan CO. Nah, nilai jarak dan eksperimental semi variogram bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, plot antara titik tengah kelas, jarak, dan eksperimental akan dijelaskan di setelah ini. Namun dari tabel di sini kita dapat mengetahui nilai range A. Nilai range A merupakan nilai yang semivariogram eksperimentalnya mendekati dengan nilai SIL C. SIL C di sini diperoleh dari variansi data, yaitu sebesar 0,104. Nah, 0,104 Nah, karena nilai semivariogram eksperimental yang paling mendekati dengan nilai SIL C sebesar 0,104,
merupakan nilai semivariogram eksperimental pada kelas kedua, yaitu sebesar 0,00, dan diperoleh nilai titik tengah sebesar 0,104. Sehingga nilai 0,104 ini merupakan nilai dari range A. Selanjutnya, hasil plot antara titik tengah kelas jarak dengan eksperimental semivariogram dapat disajikan seperti pada gambar grafik berikut ini. Berdasarkan nilai SIL dan range seperti pada penjelasan sebelumnya, pada tiap lokasi dihitung nilai dari variogram teoritis. Terdapat 3 jenis model variogram teoritis, yaitu spherical, eksponensial, dan Gaussian. Dari ketiga model variogram ini dihitung nilai MSE antara nilai eksperimental semivariogram dengan nilai variogram teoritis untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam analisis Kriging. Dapat disajikan pada tabel berikut ini, yaitu tabel jenis semivariogram teoritis dan MSE-nya. Berdasarkan tabel berikut ini, dapat diketahui bahwa nilai MSE dari ketiga jenis semivariogram adalah sama, sehingga dalam melakukan prediksi kadar polutan karbon monoksida dari suatu lokasi harus dicoba berdasarkan ketiga jenis semivariogram teoritis. Dan langkah pertamanya yaitu untuk mengestimasi kadar polutan karbon monoksida pada setiap lokasi adalah menghitung matriks P yang setiap elemennya berisi nilai semivariogram dari jarak antara lokasi dari stasiun pantau. Dalam menghitung nilai matriks X, di mana setiap elemennya berisi nilai semivariogram, jarak setiap stasiun dengan daerah yang diduga. Kedua metrik tersebut digunakan untuk menghitung nilai pembobot yang digunakan untuk menduga kadar CO di setiap lokasi seperti pada persamaan 2.3 yang disajikan pada teori pada tinjauan pustaka sebelumnya. Berikut merupakan tabel hasil estimasi dengan 3 jenis semivariogram teoritis. Jadi di sini data kadar polutan CO bisa dilihat mulai dari Bundaran HI sebesar 0,63 sampai dengan Stasiun Kebonjeruk sebesar 0,45. Dan berdasarkan 3 jenis semivariogram teoritis yaitu spherical, eksponensial, dan Gaussian diperoleh nilai estimasi. Nah, berdasarkan nilai estimasi dari ketiga jenis semivariogram diperoleh nilai MAPE untuk spherical sebesar 4,0224. Kemudian untuk nilai MAPE jenis semivariogram teoritis eksponensial sebesar 1,1144 dan kemudian untuk Gaussian sebesar 4,7121. Dan begitu dapat dikatakan bahwa jenis semivariogram teoritis yang menghasilkan MAPE terkecil adalah eksponensial. Dan berdasarkan estimasi dengan jenis semivariogram teoritis eksponensial diperoleh nilai AP terkecil yaitu pada Stasiun Kelapa Gading sebesar 0,0808. Kemudian tabel MSE setiap model untuk estimasi kadar polutan CO di Kelapa Gading. Jadi kami mengambil CO di Kelapa Gading sebagai prediksi karena merupakan berdasarkan informasi sebelumnya merupakan stasiun yang memiliki kadar polutan CO tertinggi dan diperoleh nilai MSE dari masing-masing jenis semivariogram teoritis. Yang pertama spherical dengan nilai MSE sebesar 8,72, kemudian eksponensial sebesar 1,06, dan kemudian ada Gaussian sebesar 9,44. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diperoleh estimasi kadar polutan CO di Stasiun Kelapa Gading sebesar 0,75 mg per meter kubik. Dan hasil estimasi tersebut jika dibandingkan pada tabel sebelumnya, tabel 2.1, maka kandungan karbon monoksida dari Stasiun Kelapa Gading masih berada di bawah batas ambang dan masih dalam taraf kesehatan atau good. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada sebelumnya yang kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki kadar polutan karbon monoksida tertinggi terdapat di daerah Kelapa Gading, yaitu sebesar 0,69 mg per meter kubik.
Sedangkan daerah yang memiliki kadar polutan karbon monoksida terendah adalah di Lubang Buaya dengan kadar polutan karbon monoksida sebesar 0,41 mg per meter kubik. Rata-rata kadar polutan karbon monoksida di DKI Jakarta sebesar 0,53 mg per meter kubik dan diperoleh simpangan bakunya sebesar 0,1238. Kadar karbon monoksida pada 5 stasiun pantau berada di bawah batas ambang norma kadar polusi dan mendapatkan predikat good. Kemudian nilai API terendah sebesar 0,08 yaitu pada estimasi daerah Kelapa Gading dengan hasil estimasi untuk kadar polutan karbon monoksida yaitu sebesar 0,75 mg per meter kubik. Dan kadar karbon monoksida tersebut masih pada taraf kesehatan good menurut tabel AQI. Saran dari penelitian ini mungkin perlu adanya penambahan variabel lain seperti tekanan udara dan kecepatan angin yang mungkin dapat mempengaruhi kadar karbon monoksida di setiap lokasi sehingga dapat menggambarkan situasi yang sebenarnya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.